Jude Bellingham nggak layak. Emang nggak heran di klub lamanya nomor punggungnya sampai dipensiunkan. Orang mungkin banyak yang dulu ketawa bilang, buset nih pemain masih muda belum ngapa-ngapain ini dipensiun nomornya. Tapi melihat sekarang perkembangannya dari Dortmund sampai ke Madrid, bahkan bisa dibilang salah satu transfer tersukses musim ini, mungkin wajar kalau tim sebelumnya, apa nama tim sebelumnya? Birmingham. Mempensiunkan pertamanya. nomor Bellingham, dan sekarang dia mendapatkan anugerah sebagai Golden Boy yang pernah diraih oleh Martial tahun 2015. Tapi nggak kemana-mana Martial bedanya. Memori. Tapi ini melihat, Indah, ya Pak, lo kaget nggak ngeliat progresnya secepat ini gitu di Madrid, terutama di Madrid ya? Gue jujur ya kaget karena sebelum musim ini mulai gue juga bilang gue agak ragu nih sama Ancelotti dalam mengelola pemain muda khususnya kayak Bellingham ini yang perlu manajemen khusus bisa langsung excel seperti ini Bellingham. Tapi dia udah matahin stigma kayak gitu dalam 1 bulan 2 pertamanya langsung dipatahin tuh argumen-argumen kayak begitu karena dia udah menunjukkan emang tampilnya bisa konsisten begitu, walaupun konsisten nggak bagus tapi selalu ada output yang dia kasih gitu. Entah itu gol, entah itu assist, entah running off the ball yang bagus banget, dan terbukti khususnya 1 bulan terakhir ketika pemain Madrid ini di lini tengahnya lagi mimpi buruk banget, dihajar cedera si Camavinga, si Tchouaméni juga diganggu oleh cedera, dan dia diharuskan untuk kontribusi defensifnya lebih banyak. Dia bisa ngelakuin itu. Jadi menurut gue salah satu faktornya ya faktor personal dia nggak pernah, biasanya pemain muda tuh masalahnya gitu, ketika dia kehilangan tandemnya atau pemain-pemain kunci lainnya, permainannya juga ikut menurun dengan alasan karena nggak ada si dia jadi mainnya agak menurun. Vini yang kelihatan kehilangan banget Benzema. Iya, itu kan terjadi tuh biasanya. Kehilangan ini biasanya kehilangan Bagusnya mainnya. ketika Vini sekarang cedera, malah Rodrigo bisa Rodrigo, step up ya. Rodrigo balik ke area kiri dan dia bisa step up, nggak cuma di kiri doang, di kanan pun dia juga bisa kontribusi. Jadi gue ngeliat faktor itunya dari Bellingham makin lengkap ini pemain. Ketika ada pilar-pilar utamanya cedera, dia bisa ngisi kekosongan itu. Defensifnya tadinya kan dia main lebih ke arah entah bilangnya mau number 10 kayak mau dibilang false 9, secara taktik kan dia lebih ke depan gitu. Tapi Masih sekarang lagi bagus, lagi emang honeymoon. bagus coach. Ini udah dari awal sampai bulan Desember udah gitu Iya, lagi ditunjukkan. honeymoon period. Nanti kita lihat tahun depan. Masih tahun depan. Lama banget hari Januari 4 minggu lagi udah tahun depan. Tapi golden boy-nya kan sekarang. Jadi ini iya. ditunjukkan Oh, layak. Bellingham Kalau ini golden boy layak. banget. Dia Setuju, itu setuju. faktor itu gue bilang, dia secara personal nggak peduli di sekeliling lu siapa, tapi dia tetap ngasih 100% dan bahkan meningkat aspek permainannya. Bahkan dari cara dia selebrasi, dari cara dia menghadapi big match kayak El Clasico kayaknya. Joget nggak? Enggak. Tapi Maksud ikonik, gue, tapi ikonik ikonik juga, dan iya. kelihatan dia tuh pede banget Orang gitu. ngikutin. Dia melebihi pada umur, dan menurut gue ini yang membuat dia mentalnya bisa bermain di big game player gitu. Yang keren sih memang pertandingan lawan Napoli ya, di mana dia nunjukin aspek bertahanan dan juga menyerangnya, karena dia itu bisa bermain between the line sangat bagus, tapi dia juga punya eye dan juga bisa mengirim operan-operan breaking the lines yang Punya visi lah merepotkan dia. barisan pertahanan lawan, kayak nggak ngerti mau ada di mana, karena ini kan dia juga bilang ketika dia menyampaikan pidatonya setelah dia menerima penghargaan bahwa ya terima kasih juga kepada Ancelotti yang bisa memberikan saya freedom dan kebebasan berekspresi di lapangan. Itu suatu hal penting bagi Apresiasi dia. ya. Itu selalu dilakukan oleh Ancelotti. Iya, itu Udah main apresiasi. aja lah, main aja, benar. lah. Tapi yang kocak, yang bagus juga di luar lapangan Ji dia. Jadi dia emang di Madrid nggak sendirian, dia ditemanin ibunya. Karena bapaknya nemenin si adiknya juga yang lagi bagus Oh, kan, bukan si nemenin Job ibu lainnya? di Sunderland. Nah, Nyariin itu kan lain dong. nyerempet-nyerempetnya Ibu kayak gitu. lain. Iya, Job dia soalnya nggak suka ngeliatin ini toilet rumah orang, nggak kayak lu. Ya kan beda. Pique buktinya suka main sama ibu yang iya. lain. Enggak, makanya ada yang jagain istilah ini dia. Jadi dia di usia muda, dia adaptasi di Madrid, ada yang menjaga dia. Ini juga menurut gue ya bagus juga keluarganya dalam membimbing dia agar jadi pemain yang straight di jalur, nggak kayak Emang pemain-pemain yang lain yang keluar dari jalur itu nggak dibimbing sama orang tuanya. ya kan ada yang kayak pemainnya Ne- misalnya Dembele sama Neymar juga teman-temannya. loh, dibimbing juga sama nggak jelas Neymar juga itu. mah, Caranya iya, mungkin emang yang aneh. berbeda. Ya, jadi bukan Iya garansi juga. Kalau gue emang kualitasnya Bellingham ini bagus. Kualitas iya, tapi dengan bantuan juga iya. pasti. di Ka- luar Mendukung. lapangan. karena lain. pada saat dia di usia muda di Dortmund main di timnas Inggris, nggak neko-neko kayak 2 pemain MU itu. Yang main di timnas aja udah posting lah, joget lah, apalah, cat rambut lah, ini Rambut itulah. ganti mulu Iya. ya, siapa? Emang ini pemain dididiknya dengan benar Dengan oleh baik, orang tuanya. betul, iya. Maka dari itu he has quality. Yes. Dan nggak banyak gaya ngomong di lapangan, nggak usah banyak, nggak ada joget malah ya. Dia buktiin di lapangan apa yang dia lakukan, dan ya
kita lihat impact dia karena sebelum ini kan sepanjang karir dia nggak pernah buktiin dia sebagai regular goal scorer itu, makanya dia nunjukin dia apa yang bisa dia lakukan. He's a number 8 tapi dia bisa bermain bagus di tip of the diamond Ancelotti. Yang nggak tahu ke depannya apakah ini hanya 1 tahun doang, apakah nanti misalnya amit-amit dia ada cedera semuanya akan berubah, kita nggak tahu ke depannya karena load dia pasti besar. Dia udah main buat timnas Inggris sejak kapan, di Euro nanti dia pasti akan jadi andalan juga. Kayak Pedri Tekanan kemarin media Overuse jadi. Pedri Yes, udah jadi agak betul. turun tuh ya. Pedri itu Pedri turun banget praktis tahun hilang loh. Turun banget itu dia pasti habis dari Ya nanti kita tinggal tunggu setahun hilang atau enggak. Tapi berarti soal dia di Dortmund yang katanya isu ruang gantinya dia demanding banget, katanya suka ngomentarin pemain nggak cukup bagus segala macam. Itu mungkin dari apa ya? Sebuah materi dari kejeniusan dia, coach, karena kan Ronaldo, siapa pemain-pemain jenius banyak yang minta demanding more and more gitu kan. Itu mungkin dari pemain-pemain loser yang hanya di siap, bench, yang keluarkan berita-berita dari ruang ganti, yang seperti yang gue tadi bilang dari berita dari media menjadi kenyataan, padahal itu hoax, oke? Karena banyak keluar. I mean, ya dia seorang profesional dan punya ambisi Ya, sangat ambisinya tinggi. besar berarti memang. Ya, ambisinya sangat besar bahwa dia di usia 18-19 berani ngomong. Itu menunjukkan bahwa dirinya sudah sangat profesional di usia segitu. Bahwa ada yang sirik ya pasti ada. Jadi nggak begitu penting. Yang penting dia perform. Ya mungkin ada alasan kenapa Dortmund udah nggak juara lagi sejak ditinggal sama Jurgen Klopp, karena mental pemainnya mungkin nggak siap ketika lo punya pemain yang demanding setinggi itu, ngarepin setinggi itu ya, that's why Dortmund nggak juara. Tapi gue mau memperkuat si pendapat Mas Firzi tadi soal kenapa dia dilindungin dan itu memberikan kenyamanan buat dia, karena gue inget dulu Michael Owen ketika pindah dari Liverpool ke Madrid, bukannya dia happy, justru dia malah merasa kesepian terus ketika dia berada di Madrid. Dia ngerasa jauh dari Inggris, dia ngerasa kayak beda banget kulturnya di Inggris sama di sana. Ya walaupun si Bellingham ngerasain di Jerman juga nggak langsung dari Inggris ke Spanyol ya, tapi kita ngelihat apabila lu tetap didampingin sama orang-orang kepercayaan lu jauh dari rasa kesepian, itu akan membantu banget untuk development lu, terlebih untuk cemen Bellingham aja ini. lah kalau gue bilang. Kami kan Ya, terjadi I mean, coach. Owen di mana-mana juga nggak termasuk pemain yang hebat. I mean, apalagi di Madrid. Ballon gitu d'Or tapi di usia muda banget kan Owen, tapi Liverpool, ketika Liverpool, pindah ya. habis itu Ya, itu downfall juga. Liverpool sih oke lah. Itu kebetulan 1 tahun aja. Dia kayak Martial lah. Iya. Golden ini, Iya, yang ketiga dulu. Klausal Ballon d'Or. Jadi itu bukan jadi parameter. I mean, if you're good, sesimpel itu. Dan kembali, bakat lu bisa meningkat kalau lu punya karakter, lu punya mindset, lu punya prinsip, disiplin dan lain-lain. Entah itu ada orang tuanya atau enggak begitu penting. Jadi untuk gue kocak statement kayak begini. Artinya pemain yang nggak punya orang tua, entah itu yatim piatu apa, nggak bisa berkembang hanya karena nggak didampingin orang, itu kan bullshit gitu. Faktor pendukung Fuck you lah. eksternal segala Faktor macam. pendukung nggak harus orang tua, banyak faktor pendukung. Sama kayak gue dari Belanda ke sini, gue nggak punya siapa-siapa, terus gue harus gagal. Enggak, ini masalah gue harus survive di sini. Mentality pemainnya Mental, beda-beda iya ininya. kan? Jadi nggak perlu netek lu kali, harus netek sama orang tua lu seumur segini. Tapi Udah gede mas. Kayak Zola komentarnya. tapi kalau lihat kemarin kan orang ngomongin cuma soal Haaland dan Mbappe calon Ballon d'Or ke depannya. Ngeliat sekarang bagaimana konsistensi Bellingham dan juga potensinya. Bisa. ya. Sangat bisa. Bahkan secara attitude bahkan lebih bagus pada Mbappe, yang kelihatan Mbappe lebih banyak bener. isu di luar lapangan dibanding dalam lapangan. Semoga Mbappe sadar bahwa Nggak perlu nete di lapangan ya, sorry. Nggak perlu nete sama orang. Bukan faktor mas. Paling cepet aja lu nyamperin gini-gini bener-bener anjir. Gue jadi buyar anjing, jadi nete anjing. semoga Mbappe sadar bahwa dia punya kompetitor lagi. Iya. Bukan hanya Nggak Haaland. bisa Dan nyaman deh. kembali lagi yang gue bilang, gue lihat ini pemain punya kualitas gitu loh. Bukan karena ada maknya atau apa, enggak, karena karena dia emang berkualitas, dididik oleh orang tuanya dengan benar. Iya, iya. Dan di satu sisi emang dia mentalnya bagus Ya, berarti emang karakternya dia. Kita lihat berapa anak yang gagal dengan keluarga yang apa dibimbing, enggak, kembali lagi ke kualitas, sesimpel itu. Serba salah Yang kadang kalau menarik punya- sebenarnya mereka berdua nih masih bisa main bareng loh. Itu sebenarnya yang gue Siapa? Mbappe Mbappe dan sama Bellingham. Mbappe. Enggak Mbappe ke Kalau mereka Arsenal bisa- tahun depan. Ya, Oh, ini udah ngawur ini ini. masih, men. Suara seorang fans ini suara seorang ngawur fans. nih. Fakta-fakta ini Mbappe. Fakta dari mana kalau yang begini? Ini evening standard aja nggak bisa nih. Kalau ini jokes.
Evening standar ganda. Evening standar ganda. Gitu. Tapi menarik ya kalau misalkan bener Mbappe jadi ke Madrid, ini akan menjadi pertarungan antara dua pemain dalam satu tim Dalam untuk satu merebutkan tim, Ballon d'Or ya, betul. Bellingham dan juga Mbappe. Tapi kalau tadi kita ngomongin pemain muda, ada juga pemain tua yang masih nganggur yang mungkin timnya Virzi katanya lagi ngincar Nyambung De Gea buat gantiin Nick Pope yang lagi cedera. Seberapa mungkin itu Vir? Secara gaji, secara kemungkinan. Ya secara gaji kalau dia standarnya gaji MU udah bye-bye. Iya, Kan segitu. itu kan tinggi 300 ya, banget. 300 Iya, ya, tinggi 300 banget udah nggak mungkin apalagi untuk 5 bulan, 6 bulan. Kedua, secara permainan, kalau Nick Pope itu dia punya angka defensive action outside penalty area itu yang salah satu yang tertinggi di Premier League. Dalam artian dia sering sweeping bola keluar dari Termasuk yang nangkap bola di luar lapangan. Iya, termasuk yang lawan Liverpool. Itu salah satunya. Gimana sih? De Gea bisa nggak kayak gitu? Gua nggak yakin Dia karena nggak gua lihat segoblok itu ya kalau tuh buat tangkap bola. dia di luar bisa nggak lapangan. main keluar sebagai Oh, iya, nggak sweeper bisa. keeper? Kayaknya nggak bisa kan, karena dia nggak pernah melakukan Nggak itu pernah di melakukan Man itu. United. Menurut gua dengan apa yang ada sekarang, Dubravka adalah pengganti yang sepadan dalam artian bahwa dia dulu number one di Newcastle, dia shot stopper yang sangat bagus, dan kalaupun ke depannya mau nyari kiper, banyak yang bilang juga Ramsdale mungkin Oh iya, kalau Monggo, free. Untuk free. free. Nah, apalagi kalau free dapat dari Bapak, ya Tapi kan kita di bisa. Banta Arteta ya walaupun nggak ada yang nggak Yes, mungkin kata Ya, Karena- karena belum itu. Tahun Belum depan salah satu urgensinya. dijual itu. Belum urgensinya karena Iya. Ramsdale juga perlu waktu main. Iya. Dia pertaruhan Euro. dia Euro. Gue kalau jadi Ramsdale gue akan pindah. Ngapain dia di bench Iya, nungguin betul, doang betul. cengar-cengir lihat lawan lo. Iya, betul. Blunder juga tetap aja dipasang Ya udah. 50-60 juta oke jual. amat, Tahun depan Oblak datang, Siapa yang mau Raya beli jadi cadangan. 50 juta anjir. Pemain cadangan 50 juta. Ini kan duit Timur Tengah nggak ada Oh iya, serinya. ke Arab Enggak ya. lah, kita main Iya. FFP dong. Enggak Tapi kayak coach lo melihat 115. De Gea masih mungkin nggak dibeli dengan harga dengan gaji yang sama segitu 400.000 atau 350.000 Oh enggak, pounds? enggak dengan gaji yang sama. Setengahnya itu udah De Gea udah bersyukur kalau kalau Newcastle mau gaji setengah itu De Gea udah bersyukur banget. Dan gue bilang De Gea mending ke Arab aja lah. Karena di timnas Spanyol pun nggak dipakai. Iya. Iya, Arab kan? juga belum ada isu Ngapain dia mau main-main ke deketin. Manchester doang? Ya main ke Arab dong, ke Jeddah gitu. Ngapain? Ketahuan banget nganggur ya gabut ya. Jual Dia harus ngopi sama Ronaldo gitu kan, sama Ronaldo dibantu Standar lah. kan. Makan siang yuk. Iya, Nyari-nyari. sama Ronaldo dibantu ya nonton match kasih Ya, nonton tiket match habis itu nge-tweet yang dikenalin. kriptik Iya. gitu kan. Nah iya tapi menurut lo Lempar gitu. aneh nggak seorang De Gea yang sekarang lagi nganggur tapi ada kayak tweet-tweet atau kayak story yang kayak nyindir-nyindir itu loh kayak kemarin bapak kebobolan berapa gol dan dalam- selalu Gua bertepatan nggak pernah ketika- kebobolan 30 gol bertepatan dalam dengan 15 hasil laga jelek iya. MU. Dengan hasil MU. Iya Ya, kayak troll produser agak gitu. agak menyedihkan ya. Ya kan kayaknya patetik aja sih menurut gue kan. Gini, pemain yang suka main sosmed artinya dia nggak fokus ke profesi yang kayak Mudrik lagi. Ya kan dia nggak fokus kayak Lingard, Pogba itu nggak akan kemana-mana Ya, pemain sebenarnya kayak bidang begitu. pekerjaan apapun kalau terlalu fokus ke Iya, medsos juga pasti tapi lu- dia kan nganggur sekarang. Iya, iya. Dia kan nganggur, jadi gue masih paham dia nganggur. Ya udah karena gue nggak ada kerjaan, duit gue banyak, ya udah gue main sosmed, gue nyindir. Inilah justru menunjukkan kualitas manusia individu, entah itu pemain bola atau tidak, itu terbukti pada saat dia tertekan. Lihat seperti apa. Betul, betul. Jangan pada saat dia banyak duit, pada saat dia dilanda masalah. Lihat dia seperti itu. Baru kualitas individu itu kelihatan. Dan terbukti De Gea untuk gue mengecewakan kalau dia keluarkan statement-statement kayak begitu. Mungkin ini salah satu rotten apple di United yang udah dibersihkan nih si De Gea ini dari United karena sejak eranya dia juga Serang lo nanti lo sama fans De Gea lo. Fanatik banget lo. Fans De Gea keras-keras lo. nih mereka nih pada pendukungnya De Gea, tapi mungkin aja kan ya faktornya itu juga kenapa sampai sekarang jadi nggak punya tim, katanya statusnya kiper paling banyak clean sheet juga di musim lalu, tapi kan ini menunjukkan mungkin emang bukan aspek di lapangan yang dinilai sama para tim-tim yang Clean minat sheet sama itu dia. karena ada Maguire. Ya boro-boro coach kalau Maguire juga. Lah sampai minggu lalu aja Onana masih yang teratas untuk urusan clean sheet. Iya. 5 Iya. clean sheet kan. Faktor Iya, clean sheet-nya itu masih faktor Maguire. Kalau soal statistik Kalian mah- meremehkan Lord Maguire dulu. Tapi menurut lo ini good deal buat Newcastle kalaupun jadi. Menurut gua nggak akan good deal ya. Malah- Karena malah- tadi ya itu buat apa lu datengin pemain gaji standar Kan 200 loan ribu bisa. lebih. Iya lo doang maksudnya. Menurut gua masih agak rugi juga coach untuk buat apa? Ini kan Nick Pope bukan season ending injury, bukan cedera yang bisa Sampai kapan sih? 3 bulan, 3 4 bulan. bulan. Tapi bisa jadi Ya, 5 itu bulan krusial baru loh, 3, 4, operasi, 5 ya. Karena dia lagi bulan masih itu krusial spesialis, loh. habis itu baru operasi. Tapi faktor ada Dubravkanya ini kan bukan kiper yang dibenci sama Itu fansnya. musim itu sisa 6 bulan loh. Iya. Masih Sampai Iya, Mei. udah setengah jalan Ya kalau sekarang. 4-5 bulan selesai,
Itu Bisa. penting. Kalau Dubravka itu apa namanya blunder-blunder kayak Raya atau Onana Ada gimana? Lord Karius. Nah, itu udah kiper siap. cadangannya iya, lagi Karius tuh. aja. Kiper Lord ketiganya. Karius, Ya, gila. semoga De Gea nggak pergi, Karius yang main. Ngotot Lawakan banget ya. semua ini. Iya, Tapi agak Bulky. ironis ya kalau misalkan jadi Ramsdale yang dikejar, karena kan berarti 2 kiper yang akan bersaing dalam untuk spot timnas Inggris Iya. kan Nggak, di Pop bawah udah Pickford ya. Pop udah lewat lah. Pop udah akan masuk. udah dikasih Pop udah kesempatan, dikasih kan? kesempatan dan gagal dia. Yang terutama laga lawan Jerman. Jerman Jadi itu. maksudnya siapa selain Pickford? Pickford lagi. Ya, Nggak ada Pickford lagi. Timnas Inggris. Johnston, Ramsdale, ya Johnston aja. jatuhnya emang Pickford jauh, lagi. tapi Nggak, emang biar itu. Pickford biar Pickford aja udah nggak bagus. Hobbit aja jadi kiper. Pasti Cuma- Pickford mau nggak main juga pasti dipasang. Ya kita lihat lah apakah De Gea akan segera dapat peminat klub ataukah itu benar Newcastle atau Timur Tengah atau justru nganggur sampai akhir musim jadi sibuk nge-tweet aja kali ya atau bikin story jinir-jinir MU yang tampilnya agak berantakan belakangan ini. Oke, kita akan ketemu lagi di hari Jumat ya untuk membahas hasil-hasil termasuk juga hasil MU Chelsea dan berbagai hasil midweek lainnya termasuk preview untuk weekend depan. Thank you coach, thank you Rizal, thank you juga buat Firzi, thank you Awi dan Sarimande. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat. See you when I see you. Bye bye.